Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga, percintaan hingga perselingkuhan. Nah, di sini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan tema-tema terbaru dan menarik. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan tema dan topik terbaru tentunya. Nah, kali ini Kang Kumis ingin kembali mengajak sahabat Kang Kumis semua untuk lebih memahami apa sebetulnya hal-hal yang dapat mendorong seseorang menjadi berselingkuh. Nah, di sini ada 8 penyebab ya hingga seseorang terdorong ke dunia perselingkuhan. Nah, lalu apa saja ya? Biasanya yang menjadi atau bisa mendasari seseorang berselingkuh adalah karena merasa hidupnya tidak bahagia. Itu yang pertama. Lalu setelah kehidupan mereka tidak bahagia atau keluarganya merasa kurang harmonis, ini apa saja yang timbul? Nah, ini. Yang pertama biasanya menjadi enggan melayani pasangan. Artinya karena ketidakbahagiaan itulah akhirnya merembet ke hal-hal yang seharusnya dilakukan secara sempurna untuk pasangan, akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena dipengaruhi oleh pikiran dan hati yang tidak searah. Kemudian yang kedua, biasanya seseorang ketika sudah merasa tidak bahagia hidup bersama pasangannya, dia akhirnya menjadi sensitif, ya, menjadi sensitif dan mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi. Nah, memang ketika dalam satu kondisi dan situasi pikiran yang memang tidak menentu, orang menjadi mudah tersinggung. Padahal belum tentu apa yang ia katakan adalah bermaksud untuk menyinggung dirinya. Namun karena sensitif itu tadi, maka apapun yang dilakukan menjadi hal yang seakan-akan menyinggung dirinya. Ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga, yaitu dia menjadi lebih asik dengan dunianya. Artinya tidak peduli dengan kehidupan rumah tangganya, tapi dia memang memilih kesibukan sendiri. Ya, artinya memang dia memilih kesibukan sendiri semata-mata dia ingin berusaha membuat bagaimana agar hatinya bahagia ketika berada di luar rumah atau sedang bersama teman-temannya. Namun tak luput ketika dia pulang ke rumah, dia akan merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Maka dari itu, ayo kita ciptakan bahwa sebelum kita menikah lebih jauh atau sebelum kita terikat dengan tali pernikahan, pikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk dalam memilih pasangan. Artinya jangan sampai kita mencintai orang yang justru tidak mencintai kita atau sebaliknya. Ya, jangan sampai ada perasaan bahwa pasangan kita adalah bukan orang yang pas. Jadi nggak ada salahnya Anda lebih selektif dalam memilih pasangan karena ini demi kehidupan keharmonisan rumah tangga Anda ke depan. Ini. Kemudian yang keempat, dia lebih banyak diam. Artinya memang seandainya dia tertawa pun bukan tertawa lepas, atau boleh dibilang dia hanya tersenyum masam, ya, tersenyum pahit, tersenyum yang mengandung makna kesedihan. Ini adalah tentunya hal yang sangat tidak kita harapkan. Seandainya ini betul-betul sampai terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita, maka dari itu tetap bagaimanapun itu ciptakan ya hal-hal yang dapat memancing kebahagiaan antara Anda dengan pasangan Anda. Artinya apapun itu kita kembali ke depan, jangan salah pilih ya. Cintailah orang yang mampu mencintai kita hingga akhir usia. Ini kuncinya. Lalu yang kelima, yang lebih parah lagi adalah dia akan selalu menilai apa yang dilakukan suaminya adalah salah. Apa yang dilakukan suaminya tidak pernah mampu memikat hatinya untuk mencintainya. Ini adalah tentunya hal yang sudah sangat jauh ke depan ya, bahwa memang rasa cinta terhadap suaminya atau terhadap pasangannya atau terhadap istrinya memang perlahan menghilang. Nah, tentunya ini adalah hal yang sangat tidak pantas atau tidak perlu terjadi ketika kita sudah betul-betul masuk ke tengah kehidupan rumah tangga. Artinya apalagi mungkin kita sudah punya keturunan ya. Jadi apapun itu
Coba yuk kita berusaha, kita tumbuhkan rasa cinta. Walaupun mungkin awalnya tidak begitu mencintainya. Cuman mungkin ada benarnya juga ketika orang mengatakan cinta karena biasa. Lalu yang keenam, dia selalu sering ya keluar rumah. Artinya dia memang tidak betah di rumah. Karena mungkin situasi di rumah sangat tidak nyaman menurutnya. Karena banyak hal yang tidak diinginkan selalu terlihat di depan mata. Ya, ini memang ketika kita bicara cinta memang tidak bisa dipaksa, namun setidaknya pertimbangkan sebelum Anda betul-betul terikat dengan tali pernikahan sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Lalu yang ketujuh, dengan berbagai permasalahan yang ada di atas yang saya jelaskan tadi di depan, ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan perselingkuhan bagi dirinya. Nah, ini. Jadi hal-hal penting yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda memilih pasangan tentunya. Karena ini mohon maaf sekali, ketika pasangan kita yang awalnya mungkin baik-baik saja, betul-betul saling mencintai saja, tidak menutup kemungkinan bisa timbul perselingkuhan di tengah rumah tangganya. Apalagi ketika sudah diawali tidak saling mencintai, atau mungkin selama dalam jalur kehidupan rumah tangga mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Artinya memang tidak mendapatkan balasan yang seimbang cintanya. Nah, ini tentunya sangat sangat mengarah seseorang lebih terdorong ke arah perselingkuhan. Nah, ini tentunya ketika memang masalah-masalah di depan tadi seharusnya memang tidak terjadi. Artinya kembali lagi, jangan pernah salah pilih dengan pasangan Anda, karena pasangan hidup Anda adalah orang yang seharusnya mendampingi Anda dengan setia. Lalu yang kedelapan, akhirnya dia akan berpikir bahwa pasangan dia selama ini adalah bukan orang yang tepat. Karena mungkin dengan dia mencoba mencari sesuatu yang beda, itu dia merasakan ada orang yang lebih bisa memberikan perhatian, ada orang yang lebih bisa memberikan kenyamanan baginya. Nah, ketika ini terus berlangsung, maka tidak menutup kemungkinan keluarga Anda tidak akan bahagia dan mungkin pasangan Anda memilih mencintai orang lain. Nah, ini adalah tentunya hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Namun apapun itu, saya yakin Anda menikah dengan pasangan Anda adalah dengan dasar saling rasa cinta yang diperkuat dengan pondasi kesetiaan, sehingga Anda dan pasangan Anda tentunya bisa hidup bahagia, harmonis hingga akhir usia bersama anak dan keluarga tercinta. Nah, sahabat Kang Kumis, semoga bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.